Oke, jadi di kesempatan ini kelompok kami akan membahas materi mengenai interpolasi. Next. Anggota kelompok terdiri dari Marley, saya sendiri, terus ada Virginie, Lincoln, dan Fabio. Next. Apa itu interpolasi? Jadi interpolasi merupakan teknik mencari nilai variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Interpolasi ini dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi yang kompleks menjadi suatu fungsi yang lebih sederhana dengan menggunakan sampel data titik-titik yang diinterpolasikan. Next. Terdapat beberapa macam metode interpolasi yang sering diterapkan, yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi polinomial Newton, dan interpolasi Lagrange. Next. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang interpolasi linear. Next. Interpolasi linear dapat ditentukan jika diketahui dua titik, dan melalui kedua titik tersebut dapat dibuat satu garis linear atau garis lurus. Pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu P1 dalam kurung X1 dan Y1, dan kemudian ada P2 dalam kurung X2, Y2. Rumus interpolasi linear dapat melalui pendekatan persamaan garis lurus, yaitu garis Y sama dengan YN tambah 1 kurang YN per XN tambah 1 kurang XN, kemudian dikali dengan X kurang XN ditambah YN. Atau dapat disederhanakan menjadi P1X sama dengan A0 tambah A1 dikalikan X kurang X0. Next. Nah, melalui rumus tadi, itu didapat bahwa A0 itu sama dengan Y0 atau juga Fx0. Kemudian A1 itu dapat dicari melalui rumus Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 atau sama dengan Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Nah, bentuk A1 ini merupakan divide difference atau selisih terbagi, yaitu A1 sama dengan Fx1 X0. Interpolasi linear dapat dilakukan dengan mensubstitusikan nilai dari kedua titik, yaitu titik X dan titik Y, ke dalam rumus. Next. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, diberikan dua titik, yaitu titik pertama, min 3,1, dan titik yang kedua, min 1,3. Dengan bentuk soal, kita disuruh untuk menentukan interpolasi dari dua titik tersebut. Caranya, dengan mensubstitusikan nilai dari kedua titik tadi ke dalam rumus P1X sama dengan A0 tambah A1 dikalikan X kurang X0. Kita tinggal memasukkan ke dalam bentuk persamaan A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0, di mana bentuk F dari X0 itu, atau titik pertama itu, titik X pertama itu adalah min 3, yaitu dengan nilai Y-nya itu 1. Kemudian A1, kita mensubstitusikan nilai dari kedua titik tadi ke dalam persamaan, maka akan menjadi 3 kurang 1 per min 1 dikurangi min 3. Dan mendapat hasil 1. Next. Sehingga P1X sama dengan 1 tambah 1 dikalikan X kurang min 3. Maka didapat bentuk persamaan P1X sama dengan 4 tambah X. Jadi interpolasi linearnya yaitu P1X sama dengan 4 tambah X. Next. Contoh soal yang lainnya dapat dilihat
dalam bentuk tabel, di mana titik-titiknya itu diidentifikasikan sebagai waktu dan tinggi. Bentuk pertanyaannya, kita disuruh menentukan tinggi bola pada saat tinggi bola tersebut 3,5. Melalui rumus yang tadi, kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan nilai dari kedua titik. Di sini kita memakai titik 3 dan juga titik 3 dan juga titik 4. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai dari fx0 itu atau pada waktu ke-3 detik yaitu 45 meter, dan juga A1 kita mensubstitusikan nilai dari kedua titik dengan titik X1 itu pada waktu yang ke-4 detik dan fx0 itu pada waktu yang ke-3 detik. Jadi kalau pada 4 detik kita memiliki tinggi bola tersebut pada waktu 3 detik itu 45 meter, kalau pada waktu 4 detik itu 40 meter. Jadi kalau disubstitusikan nilainya maka menjadi 40 kurang 45, terus kemudian di bawahnya X1 kurang X0, di mana X1 itu pada waktu 4 detik, dan X0 itu 3 detik. Dan kalau nilainya disubstitusikan, maka akan mendapat hasil min 5. Next. Sehingga P1, kan kalau rumus awalnya itu P1X sama dengan A0 tambah A1 dikalikan X kurang X0. Kita mensubstitusikan nilai yang sudah kita dapat tadi, maka menjadi P1 3,5 sama dengan 45 tambah min 5 dikalikan 3,5 kurang 3. Maka tinggi bola pada saat ketinggian 3,5 itu adalah 42,5 meter. Next. Selanjutnya, interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat merupakan metode yang digunakan untuk mencari titik-titik antara dari 3 buah titik. Yang pertama P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, dan yang terakhir P3, X3, Y3. Interpolasi kuadrat ini menggunakan pendekatan fungsi kuadrat, yang dimana Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. AX 21 tambah BX 1 tambah C sama dengan Y1. AX 22 tambah BX 2 tambah C sama dengan Y2. Dan yang terakhir AX 23 tambah BX 3 tambah C sama dengan Y3. Interpolasi kuadrat juga bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan divided difference atau selisih terbagi, yang dimana P2 X sama dengan P1X tambah A2 X kurang X0 kali X kurang X1. Karena P1X adalah A0 tambah A1 X kurang X0, maka P2X sama dengan A0 tambah A1 X kurang X0 tambah A2 X kurang X0 kali X kurang X1. Dengan demikian, A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0, kita akan mendapatkan A1 sama dengan Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 sama dengan Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Dan A2 kita akan mendapatkan Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X0 kurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 per X2 kurang X1. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari interpolasi kuadrat. Di sini diberikan nilai log 2 sama dengan 0,30110, log 3 0,4741, dan yang terakhir log 4 0,6021. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan nilai log 3,5 melalui interpolasi kuadrat. Jadi yang pertama kita lakukan, kita menggunakan pendekatan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan menggunakan Y sama dengan
AX pangkat 2, maaf, tambah BX tambah C, yang dimana kita akan memperoleh sistem persamaan linearnya sebagai berikut. Yang pertama, 4A tambah 2B tambah C sama dengan 0,3010. Yang kedua, 9A tambah 3B tambah C sama dengan 0,4771. Dan yang terakhir, 16A tambah 4B tambah C sama dengan 0,6021. Nah, untuk hasil yang didapatkan ini diperoleh karena kita menggunakan pendekatan seperti yang tadi dibilang Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, kita akan kita akan buat per log. Jadi yang pertama untuk Y 4A tambah 2B tambah C sama dengan 0,3010 didapatkan dengan cara AX pangkat 2 dikali log 2, yang dimana A kali X itu sama dengan 2 pangkat 2, yang artinya 4A. Selanjutnya untuk BX itu B kali 2, yang dimana hasilnya mendapat 2B. Begitupun seterusnya sampai di log keempat, di 16A tambah 4B tambah C sama dengan 0,6021. Selanjutnya, setelah kita menemukan sistem persamaan linearnya, kita akan meliminasi hasil tadi menggunakan eliminasi Gauss, yang dimana kita akan menemukan hasilnya sebagai berikut. A sama dengan minus 0,0256, B sama dengan 0,3039, dan yang terakhir C sama dengan minus 0,2045. Sehingga diperoleh Fx sama dengan minus 0,0256x pangkat 2 tambah 0,3039x kurang 0,2045. Maka jika kita ganti x-nya menjadi 3,5, akan didapatkan sebagai berikut, minus 0,0256 kali 3,5 pangkat 2 tambah 0,3039 kali 3,5 kurang 0,2045. Dan hasil terakhir yang kita dapatkan dari F 3,5 yaitu 0,5456. Selanjutnya, interpolasi polinomial Newton. Next. Interpolasi adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Selanjutnya dituliskan yaitu P1X sama dengan A0 tambah A1 X kurang X0. P2X sama dengan P1X tambah A2X tambah A2 X kurang X0 X kurang X1. P2X sama dengan A0 tambah A1 X kurang X0 tambah A2 X kurang X0 X kurang X1. P3X sama dengan P2X tambah A3 X kurang X0 X kurang X1 X kurang X2. P3X sama dengan A0 tambah A1 X kurang X0 tambah A2 X kurang X0 X kurang X1 tambah A3 X kurang X0 X kurang X1 dan X kurang X2. Next. Kemudian A0 sama dengan Fx0. A1 sama dengan Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 sama dengan Fx1 X0. A2 sama dengan Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X0 dikurang 1 sama dengan X1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 per X2 kurang X1 didapatkan Fx2, X1, dan X0. Jadi, AN sama dengan F, Xn, Xn kurang 1, X0, X1, dan X2.
Selanjutnya interpolasi Lagrange. Next. Interpolasi Lagrange merupakan salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum, dan metode Aiken. Interpolasi polinomial Lagrange hampir sama dengan polinomial Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda, hingga interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Bentuk umum interpolasi polinomial Lagrange orden adalah Pnx sama dengan sigma n dengan i sama dengan 0, Lix Fxi. Next. Algoritma interpolasi Lagrange. Yang pertama, tetapkan jumlah titik yang diketahui. Untuk menginputnya titik yang diketahui dapat menggunakan dua array X dan Y dengan jumlah data sama dengan jumlah titiknya. Dengan dua array akan lebih mudah mengatur perilaku data di dalam program. Bisa juga menggunakan banyak array sejumlah titik yang diketahui, sehingga masing-masing pasang data disimpan dalam satu array. Cara ini terlihat lebih sederhana, tetapi lebih sulit dalam mengatur perilaku data dalam menggunakan dua array X dan Y. Yang kedua, mencari Lix dan Px. Lix didapat sejumlah titik yang diketahui, sehingga diperlukan perulangan sebanyak titik yang diketahui. Demikian pula Px merupakan jumlahan dari perkalian X. Next. Perkalian YI dan Lix, sehingga memerlukan perulangan yang jumlahnya sama dengan proses pencarian Lix. Untuk mencari Lix diperlukan Kix dan Kixi. Tetapi yang harus diingat di sini adalah bahwa untuk X kurang Xi tersebut tidak ikut dalam hasil perkalian, sehingga proses hanya akan dilakukan untuk nilai selain X kurang Xi. Untuk Kixi dapat dicari setelah Kix diketahui dengan cara mensubstitusi nilai Xi ke dalam Kix. Setelah Kix dan Kixi diketahui, dapat dicari Lix dan selanjutnya mencari Px. Misalnya sebanyak titik yang diketahui adalah B, maka algoritma di atas dapat diperhalus menjadi sebagai berikut. Inputkan B, dari I sama dengan 1 inputkan ke titik I. Dari I sama dengan 1 second, DB, cari Kix, cari Kixi, cari Lix, dan cari Px. Next. Presentasi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.